Janji apakah yang dapat menguatkan kita dalam menjalankan tugas kita setiap hari? Jangan lewatkan pelajaran hari ini untuk dapat terus mempelajari apa jawabannya. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Pegang Teguh Janji Kristus. Pegang teguh janji Kristus Rajaku, mari puji Dia selama-lamanya. Ku kan nyanyi puji kemuliaan-Mu, ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat. Pegang teguh, ku memegang teguh janji Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 1 Juli 2026. Pelajaran yang pertama di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran sekolah sabat kita untuk hari ini adalah Banyak Umatku di Kota Ini. Bacalah Kisah Para Rasul 18 ayat 4 sampai 8. Apakah hasil dari khotbah Paulus? Kisah Para Rasul 18 ayat 4 sampai 8. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia. Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pekerjaan Paulus di antara orang-orang Yahudi di Korintus tidak membuahkan hasil seperti yang ia inginkan. Ia harus menghadapi beberapa permusuhan dan kebencian. Alkitab mengatakan bahwa mereka melawan dan menghujat. Kisah 18 ayat 6. Ketika objek dari kata kerja Yunani blasphemeo, artinya menghujat, adalah manusia, itu berarti memfitnah atau mencemarkan nama baik. Dengan kata lain, mereka bermaksud merusak reputasi Paulus dan mencegahnya berhasil dalam usaha misinya. Untungnya, pekerjaan Paulus di sinagoge Korintus tidak sia-sia. Bagaimanapun, Tuhanlah yang memegang kendali atas misinya. Ia berjanji, firman-Ku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11. Beberapa orang Yahudi tidak menyangka bahwa Krispus, kepala sinagoge dan keluarganya akan menerima Yesus sebagai Mesias dan dibaptis. Kisah 18 ayat 8. Bukan hanya mereka, tetapi banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan itu menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Kisah 18 ayat 8. Kemungkinan besar juga karena pengaruh Krispus. Bacalah Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Apakah yang dapat kita simpulkan tentang perasaan Paulus dalam menghadapi tantangannya di Korintus? Bagaimanakah Tuhan mendorong hambanya?
Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini." Tepat setelah Paulus meninggalkan sinagoge, ia mengalami sebuah pengalaman yang memberinya dorongan semangat. Kristus sendiri menampakkan diri kepadanya pada malam hari dalam sebuah penglihatan dengan kata-kata yang mengingatkan pada Yesaya 41 ayat 10, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau." Memang Paulus mengakui bahwa ia berada di Korintus dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ia harus meninggalkan Berea menuju Athena karena perlawanan yang berat. Ia tampaknya berpikir bahwa ia harus meninggalkan Korintus karena alasan yang sama, perlawanan yang berat. Tetapi hal itu tidak akan terjadi kali ini. Yesus berkata kepadanya, "Aku mempunyai banyak umat di kota ini." Kisah 18 ayat 10. Dan Paulus adalah alatnya untuk membawa kabar keselamatan kepada mereka. Bacalah Yesaya 41 ayat 10. Janji-janji indah apakah yang diberikan kepada kita dalam ayat singkat ini? Bagaimanakah janji-janji itu seharusnya memengaruhi kehidupan Anda sehari-hari? Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup di dalam doa. Pegang teguh janjinya takkan gagal. Bila badai keraguan menerpa, ku menang oleh firman-Nya yang kekal. Ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat. Pegang teguh, ku memegang teguh janji Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah kami yang memperhatikan. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, di mana kami dapat dikuatkan dengan mempelajari bagaimana Engkau menyertai Paulus dan Engkau memberikan kekuatan kepadanya. Dan terima kasih ya Tuhan, untuk apa yang Engkau inginkan kami terus lakukan. Dimanapun kami berada, kiranya kami dapat terus bersemangat untuk melayani Engkau, memberitakan firman-Mu, hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau akan selalu bersama dengan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 1 Juli 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.